Hai, perkenalkan, nama saya Filzen Falah dari Prodi Ilmu Komunikasi 3S. Dalam video kali ini, saya akan mempresentasikan apa itu paradigma positivisme dalam kajian komunikasi organisasi. Paradigma positivisme adalah aliran filsafat yang berpangkal dari fakta yang positif di luar fakta atau kenyataan yang dikesampingkan dalam pembicaraan filsafat. Dan ilmu pengetahuan positivisme memuat nilai-nilai dasar yang diambil dari tradisi ilmu alam yang menempatkan fenomena yang dikaji objek dan dapat dikontrol, digeneralisasi sehingga gejala ke depan bisa diprediksi, yang mana positivisme menganggap ilmu-ilmu alam adalah satu-satunya ilmu pengetahuan yang secara universal adalah valid. Paradigma positivisme ini memandang proses komunikasi ditentukan oleh pengirim atau search oriented. Berhasil atau tidaknya sebuah proses komunikasi bergantung pada upaya yang dilakukan oleh pengirim dalam mengemas pesan, menarik perhatian penerima ataupun mempelajari sifat dan karakteristik penerima untuk menentukan strategi penyampaian pesan. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi organisasi terjadi dalam suatu jaringan yang lebih besar dari komunikasi kelompok. Komunikasi organisasi seringkali melibatkan juga komunikasi diadik, komunikasi antar pribadi, dan ada kalanya juga komunikasi publik. Komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, sedangkan komunikasi informal tidak bergantung pada struktur organisasi. Komunikasi organisasi dilakukan untuk memelihara kelangsungan antar bagian dalam organisasi, terutama yang menyangkut hubungan antar manusia, misalnya hubungan antara bawahan dan atasan, hubungan antara staf yang satu dengan staf yang lain atau komunikasi internal, dan komunikasi antara organisasi dengan halayak atau komunikasi eksternal. Lalu, apa hubungan dari paradigma positivisme dalam kajian komunikasi organisasi? Ciri umum pada paradigma positivisme ialah pola-pola hubungan, misalnya antara objek yang diteliti dan peneliti, klaim terhadap temuan, pandangan terhadap realitas, objek kajian sebagai sesuatu yang objektif dan observable, dan seterusnya. Dalam konteks komunikasi organisasi, memandang organisasi sebagai objek yang dapat dikaji dengan konsep-konsep dan metode-metode yang memandang perilaku. Komunikasi organisasi adalah sebuah aktivitas yang objektif dan dapat diamati, diukur, diberi label, dikelompokkan, dan dihubungkan dengan proses-proses lain di dalamnya. Paradigma positivisme memandang komunikasi organisasi sebagai mesin yang dihubungkan dengan bagian-bagian dan dioperasikan oleh pengawasan manajerial, serta tergantung pada pemeliharaan komunikasi yang baik agar berfungsi secara efisien dan efektif. Contoh kasusnya adalah seorang manajer melakukan pengawasan terhadap organisasi melalui prinsip-prinsip dan teknik-teknik dalam rangka mendapatkan ketundukan dan kerjasama karyawan. Ini berarti ada dua hal penting agar sistem beroperasi dan tetap terjadi, yakni kontrol dan koordinasi.